Hari ini aku bakal bahas 1984 dibagi menjadi dua, ringkasan dan juga analisis. Tentunya bakal banyak spoiler-spoiler besar. Jadi bagi kalian yang belum baca 1984 dan merasa kalau nggak oke untuk mendapatkan spoiler sebelum baca bukunya, skip video kali ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan Naomi. Selamat datang di kelas sastra aku. Hari ini aku bakal ringkasin bukunya dan juga melakukan analisis. Tapi ini tidak seakademik pembahasan aku biasanya. Jadi mungkin chill aja, tapi bukunya memang udah berat. Karena aku yakin tidak semua orang saat pertama kali membaca 1984 itu benar-benar bisa mengerti bukunya. Karena aku termasuk salah satunya. Dan sebelumnya, aku mau appreciation juga ke Pak Yusak yang sudah ngenalin aku ke karyanya Orwell waktu aku masih sekolah dulu. 1984 merupakan karyanya George Orwell yang paling kompleks dan paling terakhir. Tapi, buku-buku George Orwell yang lain tidak kalah bagusnya. Masih ada Down and Out in Paris and London, ada Animal Farm, ada juga Burmese Days, apa lagi ya? Flying, Beware of Flying apa itu? 1984 merupakan buku yang paling banyak dilarang sepanjang masa. Kira-kira 1984 ini membahas tentang apa ya? Pertama-tama kita mulai dari ringkasan dulu. 1984 secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Kita bakal mulai dari part 1, utamanya tentang thought crime sama memori dari karakter utamanya. Karakter utamanya namanya adalah Winston Smith. Winston Smith ini sudah menikah sama istrinya, tapi hubungan rumah tangganya ya chaos. Kemudian Winston Smith merupakan bagian dari outer party, partai luar. Dan dia bekerja di Ministry of Truth, kebenaran. Dalam ini, Winston berada di negara yang namanya Oceania. Banyak yang pronounce-nya Oceania. Aku bakal pronounce Oceania aja di sini ya. Oceania ini merupakan negara totalitarianisme yang dipimpin oleh yang namanya Big Brother. Di dalam negara ini, muka Big Brother ada di mana saja dan juga bakal ada dikasih tahu. Big Brother is watching. Dari mana Big Brother bisa insert kekuasaannya itu? Pertama-tama telescreen. Telescreen ini inovasi yang ada televisi, mic, speaker sekaligus. Kemudian, Newspeak ini adalah bahasa yang emang dibuat untuk membatasi kosakata mereka yang menggunakan bahasanya. Kemudian, di sini mereka juga menulis ulang sejarah. Dan terakhir, thought crime. Ada hukum tentang thought crime. Jadi di sini berpikir yang tidak sesuai dengan partai, tidak sesuai dengan dalam tanda kutip kebenaran, itu bisa dihukum. Karakter utama kita, Winston Smith, ini bagian dari Ministry of Truth yang kerjanya menulis ulang sejarah. Barat dia tuh bawahannya di sana. Nah, suatu saat Winston ini udah enek sama menulis ulang sejarah. Dia juga sadar kalau dia selama ini memang bohong sih kerjanya. Nah, akhirnya Winston ini mulai melakukan pemberontakan-pemberontakan kecil. Seperti halnya dia punya diary. Diary catatan harian itu dianggap ilegal karena catatan harian itu berisi tentang opini seseorang secara bebas dan juga menjadi ruangan kecil yang privasi. Padahal di negara seperti ini, privasi seharusnya tidak ada. Kemudian di sini, Winston mulai mempertanyakan, emang benar ya tiap kali partai itu mulai mengumumkan tentang perang segala. Dan Winston di sini kagum dengan karakter yang namanya O'Brien. Dan ini sepertinya anti deh sama partai. Nah, jadi di sini dilihat bahwa pemberontakan dimulai dari pikiran. Di timeline ini lagi ada persiapan untuk Hate Week. Hate Week ini ibarat ritual yang dilakukan berkali-kali. Ya, pokoknya seminggu sekali atau sebulan sekali, aku lupa. Di dalam Hate Week ini kerjanya orang-orang Oceania disuruh untuk menuangkan rasa bencinya, rasa kesalnya, rasa marahnya ke kambing hitam yang dinamai Goldstein, Immanuel Goldstein, yang dianggap sangat menyimpang dari partai. Di sini, bukankah jadi tumbuh rasa nasionalisme saat kita membenci orang bersama-sama? Ya bukan kalau misalnya di sehari-hari begitu ya. Di sini juga, Julia pertama kali muncul dalam buku ini.
Winston pada saat itu di Hedwig melihat Julia dan berpikir yang tidak senonoh. Lebih baik tidak usah dijelaskan tentang Julia. Kita masuk ke bagian 2. Bagian 2, tema utamanya, perselingkuhan dan harapan palsu. Pada saat itu, Julia berpapasan dengan Winston. Julia ini dari The Ministry of Love, by the way. Jadi mungkin Winston ngira, oh ada kerjaan kah atau apa waktu mereka papasan ngasih kertas. Ternyata dibuka, isinya, I love you. Di sini mulailah awal dari perselingkuhan yang diisi oleh rasa paranoid dan juga passion secara bersamaan. Seharusnya partai itu menolak yang namanya sexual desire dan juga perselingkuhan. Bukan karena partai itu peduli sama moralitas dari orang-orang di sana, tapi karena di sana menantang loyalitas terhadap Big Brother. Karena gini, di dalam Oceania, pernikahan itu adalah sekedar sistem untuk melanjutkan generasi selanjutnya. Ibarat pernikahan Winston dengan istrinya itu pernikahan yang sempurna dianggap oleh partai. Karena dilihat, oh tidak ada rasa cinta antar satu sama lain. Bahkan, istrinya Winston diperlihatkan kalau dia itu jijik sama yang namanya hubungan badan. Jadi ngerti kenapa di sini perselingkuhan itu ilegal. Karena di sini, cinta ini memunculkan privasi. Memunculkan pikiran antara dua orang yang tidak bisa dicapai oleh Big Brother. Yang tidak bisa dicapai, benar kan? Nah, dari sini mereka menyewa kamar. Kamarnya Mr. Charrington, yang memang nyewain kamar ya. Mr. Charrington ini merupakan orang yang bisa dipercaya di dalam buku ini katanya. Dia merupakan simbol dari kebebasan sementara. Karena di sana tidak ada telescreen yang memantau di mana-mana. Winston memandang hubungan dari Julia sama Winston ini, hubungan mereka, sebagai pemberontakan politik. Sementara Julia, secara personal dia memang senang memberontak untuk kesenangannya pribadi. Nah, di sini mereka ketemu. O'Brien. Ini bilang, hai, aku bagian dari kelompok pemberontak tersembunyi. Namanya adalah Brotherhood. Nah, di sini O'Brien memberikan Winston bukunya Goldstein, karakter kambing hitam tadi. Immanuel Goldstein ini merupakan ancaman yang dibuat partai ternyata. Isi buku Goldstein ini ada tentang beberapa hal seperti halnya society yang dibagi jadi tiga kelas atas, tengah, dan bawah. Ada juga dibilang kalau revolusi ini cuma siklus ulang dari yang berkuasa. Di sini juga ada bilang kalau perang itu cuman supaya populasinya tetap jinak, tetap hormat sama pemimpinnya. Dan juga sampai katanya partai ini cuma mengutamakan kepentingannya sendiri. Waktu itu Winston lagi bacain nih bukunya untuk Julia. Romantis ya, lumayan sih. Dan tentunya Winston sama Julia ini sama-sama bermimpi tentang pemberontakan juga. Waktu dia lagi bacain untuk Julia itu, muncul Thought Police. Nyerbu kamar yang lagi disewa itu, dan di sana dikasih tahu, Mr. Charrington adalah mata-mata. Di sini dilihat kalau cinta adalah kebebasan, dan juga kalau Mr. Charrington adalah mata-mata. Berarti selama ini, partai membiarkan cinta itu tumbuh supaya mereka bisa menghancurkannya sendiri. Itu akhir dari bagian 2, dan kita lanjut ke bagian 3. Kita lanjut ke bagian ketiga. Tema besarnya adalah penyiksaan. Pada saat ini, Winston dibawa ke Ministry of Love. Julia juga tentunya, tapi di sini kita diceritainnya tentang Winston. Ternyata di sini dikasih tahu, O'Brien dan ini bukan bagian dari Brotherhood. Dan Brotherhood itu nggak pernah ada. Dan tujuan utama partai adalah mengontrol realita. Jadi di sini dilakukanlah penyiksaan dalam 3 tahap. Pertama-tama fisik, dibiarkan kelaparan, dibiarkan capek, dihajar, beating apa.
ya dihajar secara berulang-ulang. Kemudian secara psikologis, Winston mulai disiksa untuk percaya logical fallacy. Seperti halnya 2 tambah 2 sama dengan 5. Winston harus sampai percaya kalau 2 tambah 2 adalah 5. Kenapa? Karena itu kata partai. Jadi kalau suatu saat partai bilang 2 tambah 2 adalah 4, ya 4 jawabannya. Di sini dikasih tahu, kalau realita yang ada itu cuma ada di pikiran. Dan pikiran itu dikontrol sama partai. If they could make me stop loving you, that would be the real betrayal. Intinya maksud Winston, ya pemberontakan paling tinggi adalah saat mereka partai bisa membuat Winston berhenti mencintai Julia. Masuk kita ke tahap ketiga, ruangan 101. Sebenarnya kalau aku disuruh bahas ini 101, dengar 101 aja aku udah trauma, bro. Di 101 ini ada alat siksa dari zaman medieval, di mana itu bentuknya seperti kandang yang ditaruh di kepala, nanti diisi tikus liar. Dan apa yang terjadi? Tikusnya itu nanti mencabik-cabik muka dari korban. Di saat yang bersamaan, Winston ini fobia sama tikus. Tunggu, aku mau gambar buat kalian ya. Nih, kurang lebih ya. Ini muka orang ya, muka Winston. Nah, gini lah ya, ada tikusnya. Maaf, aku nggak bisa gambar. Gitu ya, kurang lebih. Oh, masterpiece. Winston yang pada saat itu sangat ketakutan langsung ngomong, "Do it to Julia, not me." Itu tujuan utamanya partai. Pada saat itu, Winston langsung dilepas. Dan saat dia dilepas, dia langsung nggak ada feeling lagi sama Julia. He doesn't feel anything. Abis itu, Winston sudah nggak pernah lagi mempertanyakan kebenaran dari partai. Setelah itu, lama setelah mereka dilepas, Winston sama Julia berpapasan, ketemu satu sama lain. Di saat itu, tragis sih, mereka natap satu sama lain sadar, oh, kita mengkhianati satu sama lain. Artinya, Julia dilakukan hal yang sama juga, dan Julia mengatakan, do it to Winston, not me. Endingnya, he loved Big Brother. Kurang lebih itu 1984 secara summary-nya, meskipun sensasi membacanya akan jauh berbeda. Sekarang kita akan melakukan analisis. Ini udah siap analisisnya. Ini bukan analisis secara penuh. Jujur aku bahas buku ini kayaknya berjam-jam pun gak bakal selesai. Terlalu banyak yang terjadi di dalam buku ini. Ini hal-hal yang krusial lah pokoknya. Pertama-tama dari struktur negaranya. 1984 adalah tahunnya. Di sini yang namanya negara Eurasia sama East Asia itu berperang. Sementara East Asia sama Oceania ini merupakan ally. Bekerja sama. Nah, Oceania ini kalau misalnya memang butuh pendekatan banget, merupakan negara kesatuan. Kalau butuh banget pendekatannya ya. Karena di sini, di Oceania, ini ada provinsi. Tapi dalam provinsi itu nggak ada pemerintahan secara independen. Nah, bentuk pemerintahannya ini totalitarianisme secara utuh tentunya. Kemudian, di bawah Oceania, ini ada bahasanya tadi, Newspeak yang membatasi bahasa menjadi bagian kecil. Nah, terus ada Airstrip One ini namanya ya. Ini merupakan provinsi yang memiliki populasi paling banyak ketiga di dalam Oceania. Winston juga ada di provinsi ini, Airstrip One. Ini sebenarnya dulu namanya Great Britain. Familiar ya? Partai, di mana cuma ada satu partai, ini namanya Ingsoc. Struktur di dalam partainya ini seperti ini. Atau struktur negaranya secara luas ya. Dibagi jadi piramida.
Ini adalah 2% eksekutif inner party, 13% outer party, bisa kita bilang birokrat, atau mungkin seperti Winston gitu ya, kayak PNS mungkin. Dan yang ketiga, 85% orang bodoh yang mudah disetir, dalam tanda kutip. Seperti buruh, segala. Berarti ini benar kan? Seperti yang dijelaskan oleh Goldstein, society dibagi menjadi 3 bagian, yaitu upper, middle, lower. INGSOC ada 4 bagian utama. Bagian kementeriannya. Pertama-tama, Ministry of Peace. Ministry of Peace ini kerjanya perang. Ministry of Love kerjanya membungkam oposisi, seperti halnya yang dilakukan tadi terhadap Winston dan Julia, atau juga membungkam perbedaan pendapat. Terus ada Ministry of Truth. Ini isinya propaganda dan menulis ulang sejarah, seperti halnya yang dilakukan oleh Winston. Dan ada Ministry of Plenty. Ini tentang ekonomi dan jatah. Ini ada sejarahnya sebelum zaman 1984 di Oceania. Waktu itu, di 1950 sama 1960 katanya memang selalu sering terjadi pembersihan partai. Mereka yang menanyakan kebenarannya Ministry of Truth antara hilang atau gak dididik ulang ke Ministry of Love. Terus, ini juga ada sejarahnya. Diceritakan sebelum adanya INGSOC. Bagaimana kondisinya? Katanya, dulu kondisinya daerah itu merupakan daerah kapitalis, di mana kapitalis berkuasa dan katanya wanita bisa hilang, diambil kapan saja. Hektik pokoknya. Terus katanya INGSOC muncul dan tidak ada kapitalisme lagi. INGSOC ini mengaku sosialis, tapi benci sosialis. Kok bisa begitu? Ada namanya double think di sini. Berpikir double. Jadi di sini ini merupakan doktrin percaya 2 statement yang bertentangan sekaligus. Contohnya, Oceania ternyata dulunya perang sama East Asia yang jadi ally ini sekarang. Tapi tiba-tiba muncul statement bahwa we have always been in war with Eurasia. Selama ini kita selalu perang sama Eurasia. East Asia adalah ally. Jadi mereka harus percaya itu. Karena partai ngomong begitu. Because the party says so. Kenapa sih mereka perang? Sebenarnya nggak ada tujuan utama perperangan mereka. Tujuan utama perperangan mereka cuma untuk melampiaskan emosi dan juga menjaga semangat nasionalisme. Di sini aku juga ingin membahas beberapa hal, seperti halnya di dalam sini ada doktrin anak, di mana seremnya katanya orang-orang yang paling nasionalis di dalam negara ini adalah anak-anak. Anak-anak yang masih fresh, yang masih produktif banget, itu biasanya nasionalis banget, kesayangannya Big Brother. Bahkan di dalam sini, anak itu bisa melaporkan kalau orang tuanya melakukan kejahatan pikiran. Dan Winston sudah sering menyaksikannya. Kemudian kita akan bahas soal Newspeak. Newspeak ini tujuan utamanya untuk membatasi vocabulary. Menghapus kata-kata yang seperti halnya freedom, supaya tidak mungkin ada pemberontakan. Dia juga menyederhanakan beberapa kata yang cukup ekspresif. Jadi secara ideologinya lebih sederhana gitu. Contohnya bad jadi ungood, very good plus good, excellent double plus good. Jadinya nggak ada kata untuk berontak, juga nggak mungkin ada rebellion. Secara keseluruhan, yang bisa kita lihat adalah totalitarianisme itu nggak pernah puas dengan obedience, dengan rakyat yang menurut melakukan apa yang diinginkan. Tapi
mereka ingin menjadi kebenaran itu sendiri. Dan hal yang paling ngeri bagi aku dari sini adalah who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past. Hal yang paling menyeramkan di dalam buku ini bukan mati, tapi seperti halnya Winston menyerah. Menurut aku, buku ini adalah salah satu buku yang wajib untuk dibaca. Karena ini memberikan kita pengetahuan politik dan juga membuat kita kritis. Kira-kira apakah kalian tertarik untuk baca buku ini atau sudah baca atau pengen baca lagi malahan? Itu saja diskusi untuk hari ini. Kecuali anak-anak kelas sastra saya, ya kalian ada tugas seperti biasanya. Sebenarnya aku udah pernah buat tugas buat anak-anak kelas sastra aku sebanyak 2 kali. Tapi aduh, banyakan yang Bu guru nanti tugasnya, Bu mau skip tugasnya, Bu saya kumpul telat. Ada juga yang bilang saya sudah kumpul tapi nggak ada tugasnya. Padahal gampang banget. Saya suka banget mendengar refleksi gitu ya setelah mereka mendengar pembahasan buku. Oke, tugas untuk hari ini yang sering request konten jangan hilang. Tugas untuk hari ini adalah kalian pilih apa sih kira-kira skenario yang paling menyeramkan dari 1984? Dan kenapa menurut kalian begitu? Itu aja sih, cuma di komen. Gampang. By the way, teman-teman yang tertarik untuk beli 1984 karya George Orwell, kalian bisa banget untuk beli di aplikasi TokTok saya. Boleh di profile TokTok saya. Tunggu, saya punya beberapa covernya ya. Saya punya beberapa edisi. Ini adalah yang vintage classic. Ini 1984 pertama aku yang aku beli secara pribadi. Masih punya yang cantik banget hardcovernya Norris. Tuh, cantik banget. Ini termasuk murah ya guys, by the way, untuk buku hardcover. Around 100, 200. Nah, aku tampilin nanti. Dan juga kalau kalian mau baca versi Indonesianya, kalian bisa banget baca yang punya Shira Media. Ada juga aku setnya sama Animal Farm dan Down and Out in Paris and London. Itu saja untuk hari ini dengan Naomi. Salam literasi. Dadah.